Kerinduan kami adalah the Spirit of God the Father saat ini turun dan melingkupi setiap kami. Biarlah kami berdoa, Roh Kudus bekerja. Biarlah setiap firman itu sepertinya merangkul setiap kita. Hari ini juga, saat ini juga, hamba berdoa, Roh Kudus yang merangkul setiap kami. Ada hati-hati yang terluka saat ini juga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang merasa sendiri, orang yang merasa tertinggal, orang yang merasa terkucil, saat ini juga biarlah Roh Kudus saat ini yang merangkul dan menerima bahwa engkau dikasihi Tuhan. Engkau diterima oleh Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan engkau. Allah Bapa yang mencari engkau bahkan. Biar saat ini, Spirit of the Father, Allah Bapa, rohnya Allah Bapa, saat ini melingkupi setiap kami. Hari ini kami berdoa, pagi hari ini Roh Kudus yang berbicara. The Spirit of the Father yang berbicara. Ini kami Tuhan, kami siap menerima urapan ini. Berbicaralah kepada kami. Kami percaya saat engkau berbicara, banyak hati yang dipulihkan. Banyak hati yang dipenuhi kembali menjadi komplit. Yang merasa lobang, ada yang sesuatu yang selalu kurang itu dibuat penuh saat ini juga. Ini kerinduan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Coba katakan ke sebelah-sebelah Anda, Allah Bapa menunggu engkau. Ya, silakan duduk. Tapi artinya bukan sudah ditunggu hari ini juga ya, maksudnya nanti salah tangkap ya. Sebelum saya mau khotbah mengenai Rut hari ini. Rut ini salah satu ayat yang bagi saya sangat mengubahkan. Jadi saya mau coba khotbahkan kembali dari sisi yang berbeda. Tapi sebelumnya, ini yang membuat kadang firman Tuhan meskipun sudah sering bukan hanya dibaca, tapi dikhotbahkan pun, tapi kalau cara pandang berbeda, setiap kata, setiap kejadian itu bisa diterimanya berbeda. Karena yang berubah kitanya. Firmannya tetap sama, tapi kita kadang melewati begitu saja saat kita berubah, hidup kondisi kita berubah. Firman Tuhan yang sama itu mengisi dan berbicara dengan cara yang berbeda. Jadi Rut ini meskipun sudah sering sekali saya khotbahkan, khotbahkan, baca, terima, tapi begitu seasons atau kondisi berubah dalam kehidupan saya, ayatnya berubah juga. Salah satu yang mengubahkan adalah Eropa. Saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi regional pastor di Eropa itu nggak pernah saya pikirkan. Saya itu aslinya loh ya, orang pusat. Saya ini kan rumah di pusat. Saya ini 12 menit dari sini. 12 menit, deket banget ya kan. Tapi suruh pelayanannya di barat. Anda tahu kalau ke sana jam 7 malam, 1,5 jam. Ya, saya merasa kayak keluar kota, Anda tahu gak ya? Pulang dari sana kalau ngelihat aduh ngantrinya tuh, saya lebih baik tidur di mobil gitu loh kayak ya. Soalnya nggak nyetir. Ya, so kadang saya ini orang pusat, jadi ya, anggap aja saya ini khotbah di rumah gitu ya. So ini yang, ya terima kasih. Ya, ya, sudah diterima. Ya, jadi ini yang mengubahkan saya. Ini mengenai Eropa. Ini laporan kemenangan yang bukan dari sisinya Pastor Philip, meskipun acaranya sama, tapi ini dari sisi yang berbeda. Ini laporan kemenangan Eropa, silakan. This is our
chosen young and precious. This is our Almighty God, wonderful, strong and ageless. Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the Most High, revive us now. Bagi kami yang sudah melayani di sana maupun orang yang di sana, Europe Special Services itu merupakan sesuatu yang berbeda. Itu mission trip ke-11 saya, jadi saya merasakan dari 1 ke 11 itu bedanya jauh. Ada secara spiritual ada yang berubah. Ada ayatnya yang berkata, waktu Tuhan Yesus ngomong kepada Petrus, upon this rock I will build my church. The gates of hell shall not prevail. Ada kata-katanya sepertinya, gerbangnya neraka nggak bisa menang lawan gereja. Aneh ya? Kok kayaknya yang iblisnya yang nyerang? Itu kan masalah terjemahan. Kalau menurut saya, kalau ada gereja, iblis nggak bisa nahan. Pintunya iblis akan terbuka. Siapapun yang diikat di belakangnya gate-nya iblis, itu berarti orang-orang yang terikat, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang terikat addiction apapun itu akan dilepaskan. Orang-orang yang ateis, orang-orang yang nggak percaya Tuhan itu dilepaskan oleh iblis karena pintunya terbuka. Selama ada gereja, saya percaya iblis nggak bisa pegangin. Dan itu yang saya rasakan bahwa waktu saya pertama kali datang di mission trip pertama, itu pintunya neraka itu tertutup rapat-rapat. Semua orang itu kayak gampang kalau nolak ke gereja, ngapain, sibuk saya. Saya ngomongin mengenai Tuhan, Tuhan itu cuman imajinasimu. Saya ini ke gereja, ayo saya mau bangun gereja. Gereja itu kuno, gak dibutuhkan zaman sekarang. Itu ditolak dengan mudah. Kemarin Anda lihat itu videonya. Orang-orang yang sama yang 3 tahun yang lalu saya ajak omong dan ngomongnya kayak begitu. Mereka tiba-tiba mau memberikan diri dibaptis. Kalau saya tanya, kenapa kok mau? Iya, saya pingin aja. Kan aneh, logikanya gak berubah, tapi mau. Berarti ada sesuatu yang dia gak bisa jelasin karena itu secara spirit. Ikatannya itu saya dipatahkan. Jadi dulu kalau mau berangkat itu ada yang megangin. Kalau mau ke tempat baptisan itu kayak ada sesuatu yang berat gitu ya. Gak bisa, ada yang nahan. Di revival service itu pintunya terbuka. Ada gereja yang dibangun. The gates of hell cannot prevail. Gates of hell itu mulai terbuka pintunya. Jadi orang-orang yang butuh dilepaskan, bisa dilepaskan. Siapa yang percaya katakan amin. Ini pelajaran daerah sini. Bagi saya Eropa dan pusat utara itu seperti di Surabaya, kan pusat utara itu yang mulainya Injil diberitakan di Surabaya. Eropa itu kayak mulainya bangun gereja itu mulai, kecuali Yerusalem loh ya, itu di Eropa. Gereja-gereja pertama itu dibangun oleh, kalau Anda baca Korintus, apa semua itu gereja di Eropa. Jadi permulaan gereja mula-mula itu di Eropa.
Gereja mula-mula itu di pusat utara. Jadi apapun yang terjadi di Eropa mestinya applicable juga. Artinya di sini ini bentengnya yang paling kuno. Di pusat utara itu bentengnya iblis itu yang paling lama dibangun. Eropa juga begitu, lama isinya itu penuh dengan kekakuan karena dari dulu sudah ada. Sesuatu yang rutinitas dibangun oleh iblis. Jadi rutin udah, kayak kaku ini sudah ada dari dahulu. Gimana cara ngancurinnya? Anda tadi lihat di tengah-tengahnya setelah KKR, setelah Pastor Philip doain ada yang baptis, ada yang apa. Tiba-tiba switch videonya kalau Anda ingat. Itu ada orang-orang yang komat kamit sambil jalan. Doa keliling. Satu-satunya yang bisa menghancurin the gates of hell, itu ada gereja yang berdoa. Kalau nggak ada yang doa, nggak ada gunanya ibadah. Kalau nggak berdoa, nggak ada gunanya ngadain JG. Kalau nggak berdoa, nggak ada gunanya JG Fun. Kalau nggak berdoa, nggak ada gunanya KKR. Karena nanti KKR-nya kaku. JG Fun-nya nggak ada yang datang. Nanti apapun Anda doain kesembuhan, nggak ada yang, Anda mau ngadain baptisan, nggak ada yang mau baptis. Tapi kalau doanya benar-benar, ini bukan cuman mengadakan, tapi gereja yang berdoa. Kalau Anda lihat itu yang berdoa itu bukan masalah acaranya, tapi gereja yang berdoa. Iya, salah satu yang bisa saya tunjukin, karena kalau nunjukin orang doa di ruangan doa kan nggak exciting ya kan. Jadi saya tunjukin bahwa mereka doanya bahkan mereka nggak malu doanya di luar. Itu doa di luar itu sambil komat kamit ya. Itu kalau di Eropa ya di sini juga lah. Ya Anda berbahasa roh di depan umum pasti dikata-katain orang lah. Itu ada itu, kan mereka doanya kalau di Eropa downtown-nya kan orang jalan ya. Kalau di sini semua orang masih naik mobil semua gitu, downtown-nya nggak ada yang jalan kepanasan ya. Kalau di sana kedinginan, jalan itu ditiru sama orang. Mereka bahasa roh gitu, ada yang niru-niru kamat kamit gini. Tapi mereka kan bukan bahasa roh, tapi hanya tujuannya untuk menghina. Kalau sampai gereja Tuhan itu mau bangkit dengan tanpa rasa malu bela nama Tuhan, baru terjadi. The gates of hell mulai buka. Ini saya nggak ngomong ini sudah terbuka lebar. Saya cuma percaya ini mulai ada pintunya, sudah mulai ajar atau mulai ada celahnya sehingga mulai ada satu persatu Tuhan 49 orang dibaptis. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Keras mana kira-kira? Lama mana kira-kira? Benteng yang dibangun oleh iblis di Eropa sama di Indonesia. Kalau di sini kelihatan yang susah. Saya tahu lah, saya orang Eropa. Kalau ke utara susah. Itu image-nya ya. Susah mana sama Eropa? Nah, benar gak? Ya lamaan Eropa lah. Itu pertahanannya, bentengnya iblis yang dibangun di Eropa sudah lama. Paulus yang pertama kali di sana, bukan ke Surabaya dulu Paulus. Orang Eropa yang ke Surabaya, benar nggak? Berarti setelah berapa generasi baru mulai nyerang sini, baru mulai dibangun bentengnya. Kalau yang asli aja di sana, bisa ada 49 baptis. Di sini mestinya 4.900 yang dibaptis. Untuk menggambarkan ini, video Peter bisa disiapin. Ini kata-katanya orang Eropa sendiri. Ini dia, ya, dipasang aja videonya habis gitu. Saya minggir apa? Saya minggir aja ya. Karena kalau nggak ngelihat saya ya mau pasang enggak ya. Dipasang aja videonya, nanti saya jelasin. Sorry. Saya yang salah. Stop. Ganti Erik aja, sorry. Salah nama saya di benak saya. Sorry, ganti Erik. Terjemahannya jelas kan? Dalam bahasa Inggris tapi ya.
Orang itu ada di KKR yang 11-12. Dia janji mau dibaptisnya di Indonesia dan 2 minggu kemudian dia memang ke Indonesia dan dia menepati janjinya, dia hadir dan dia dibaptis. Begitu keluar, dia cerita ke saya personal. Dia ngomong begini, ini sesuatu breakthrough. Dulu nenek moyang saya orang Belanda datang ke sini dan mengabarkan Injil ke pusat utara. Sekarang saya dibaptis oleh orang Indonesia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu sesuatu yang kebalik. Ternyata hasilnya nenek moyangnya dia yang menyelamatkan dia. Kita ini kan hasil dari nenek moyang, sama-sama nenek moyang. Tapi Tuhan itu kalau bekerja melalui generasi demi generasi. It doesn't stop. Tapi the spirit yang sama, yang bisa menghancurkan kekakuan hati seorang Erik dari Netherlands, kalau itu bisa hancur sampai mau dibaptis, itu kurang kaku apa? Dia umurnya sudah 64 tahun. Itu sudah terlatih untuk menolak gereja. Terlatih untuk menolak Roh Kudus. Terlatih untuk menolak kabar Injil. Terlatih untuk menolak ada Tuhan atau tidak, ateis. Saya ini ditanya ini hal-hal yang aneh-aneh. Saya ngomong yang luar biasa pun dia ngomongnya, oh iya ya, masuk akal logikamu. Cuman dianggap logikanya. Tuhan Yesus dianggap konsep oleh dia. Baptis kan. Saya doain barengan sama Simpson ya waktu itu ya. Kita doain, kita ini sampai bingung. Dia kok komat kamit ya? Dia nerima bahasa roh. Kita ngajarin kapan di Eropa aja. Dia gak mau, acara CG gak mau, gak ikut. Tapi tiba-tiba berubah dan bahasa roh. Itu kalau nggak Roh Kudus gak mungkin. Kalau roh itu bisa ngancurin bentengnya setan yang di Eropa, apalagi benteng yang ada di sini. Yang sana sudah canggih, sudah berpuluhan ratusan generasi. Di sini cuma baru berapa generasi. Jadi saya percaya GMS Pusat Utara ini nanti bisa menghancurkan. Akan banyak yang dibaptis. Siapa yang percaya katakan amin. Hari ini saya mau berbicara mengenai Rut. Dari terasing ke pewaris. Judulnya sama tapi ini lebih mengenai mengadopsi visi Bapa. Saya percaya ada sesuatu yang caranya iblis untuk benteng yang sama yang saya temukan di Eropa itu juga bisa terjadi di sini karena saya tahu strateginya mungkin dibawa sedikit-sedikit, dia pelajarin, diaplikasikan. Dan salah satunya adalah membuat seseorang itu merasa tidak diterima, yatim piatu, istilahnya dalam bahasa Inggrisnya orphan spirit. Orphan spirit itu selalu komplain mengenai atasan, komplain mengenai struktur, komplain mengenai merasa nggak diterima, merasa ditolak, merasa sendirian. Caranya itu bapak dengan anak bertengkar, suami dan istri bertengkar karena untuk membuat anak tidak diterima di keluarga itu biasanya suami dan istri bertengkar dulu. Jadi terjadi bapak dan anak rebutan saudara, rebutan warisan, suami dan istri cerai. Keluar dari gereja karena kecewa dengan pemimpin, kecewa dengan pendetanya, CGL-nya, coach-nya, whatever, TL-nya. Itu spirit yang sama, itu namanya orphan spirit. Marah sama pemerintah, marah sama apapun. Kalau ada yang, ini aku nih gak diperhatiin, gak bener ini. Pokoknya isinya keluarnya komplain karena merasa aku ini mestinya punya hak tapi gak dipenuhi. Orphan spirit itu selalu merasa ada sesuatu yang kurang yang diberikan kepada saya. Satu-satunya yang bisa menjawab, yang membuat ini tidak berkepanjangan, karena membuat kayak begini menjadi orang itu gampang demo. Di Eropa itu ada spirit yang pokoknya nggak suka sedikit demo, bis berhenti, kereta berhenti, jadi mereka demo semua. Tujuannya supaya pemerintah nurutin. Jadi kalau di demo berhenti semua nggak bisa ngapa-ngapain, mau nggak mau diturutin. Itu spirit yang sama. Orphan spirit ini kerjaannya itu pokoknya komplain ke atasan.
ujung-ujungnya itu komplain ke Tuhan. Berarti ya itu memang orphan spirit itu adalah spirit of Antichrist. Cuma bentuknya berbeda-beda. Orphan spirit itu jawabannya, caranya Tuhan untuk menyelesaikan adalah Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi jawabannya adalah Allah Bapa itu datang ke dunia untuk bangun gereja. Itu bukan ini loh sistemnya, ini loh peraturannya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan over ini ya peraturannya. Untuk kamu diterima, kamu harus berubah. Peraturannya adalah doa 3 kali sehari, kamu harus puasa setiap bulan berapa kali, bukan peraturan. Ya saya sudah diperingati banyak tikus-tikus yang lewat-lewat di sini ya. Ternyata di tengah-tengah khotbah tikusnya, tikusnya gede-gede ya. Bukan Tuhan Yesus datang atau Allah Bapa datang menyelamatkan, bukan ini ya caranya ya. Kamu harus berbuat baik. Kalau kamu berbuat baik masuk surga, bukan. Caranya datang, dia mauin begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jawabannya adalah spirit pembapaan. Kita dijadiin anak. Kenapa? Itu jawaban dari roh yatim piatu. Orphan spirit dijawab dengan roh pembapaan. Allah Bapa berkata, enggak, kamu enggak ditinggalin. Aku memperhatikan kamu, aku menerima kamu. Orang yang orphan spirit tadinya mau komplain, waktu dipenuhi dengan hati Bapa, dia enggak jadi marah. Dia enggak jadi komplain, dia enggak jadi demo, dia enggak jadi bertengkar, dia enggak jadi orang hatinya yang resah ini ditenangkan karena dia adalah anak Allah. Anak Allah itu bukan cuma istilah Alkitab, tapi itu sesuatu yang ada di dalam hati. Orang yang punya roh yatim piatu itu musuhnya seseorang yang berkata dan yang menurut Alkitab engkau adalah anak Allah. Jika kita tidak mengerti artinya anak Allah, kita ini punya roh yatim piatu atau diserang oleh iblis melalui roh yatim piatu. Musuhnya roh pembapaannya Bapa di surga. Karena roh Allah Bapa di surga. Kalau Anda menerima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, Anda itu lebih rileks. Makanya kalau salah satu ekspresi dari Roh Kudus adalah joy, peace, and righteousness. Sukacita, damai, sejahtera, dan kebenaran. Nurutin, orang benar itu nurutin peraturan. Orang damai itu nggak gampang marah. Joy itu happy, nggak dikit-dikit bete gitulah. Nggak dikit-dikit ngajak bertengkar orang. Kalau orang disalib, gitu ya, dimarahin gitu ya. Itu ada sesuatu yang di dalam hatinya yang sudah, masa gara-gara dipotongnya? Enggak, di hatinya sudah ada yang lobang. Roh yatim piatu. Orang yang gampang meledak emosinya, suka marah. Percuma kalau Anda doanya, Tuhan buat saya sabar. Enggak ada roh yatim piatu di dalamnya. Enggak ada joy, enggak ada peace. Enggak ada Roh Kudus. Bukan anak Allah. Roh yatim piatu. Anda doanya salah selama ini. Tuhan buat saya sabar. Enggak. Tuhan aku mau menerima Roh Kudus-Mu. Aku anak Allah. Jawabannya itu di anak Allah. Makanya Roh Kudus berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah itu anak Allah. Kalau Anda menerima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, Anda itu anak Allah. Katakan sebelah-sebelahnya, Anda itu anak Allah. Jadi semuanya harus dipenuhi Roh Kudus. Kenapa Gereja Marseille GMS itu selalu pinginnya Anda itu dipenuhi Roh Kudus. Terus ada yang ngomong, kenapa sih GMS itu cuman bingungnya dengan bahasa roh doang? Enggak. Kita tuh bingungnya dengan ini. Siapapun yang dipimpin dengan Roh Allah, Anda itu anak Allah. Tandanya, kalau engkau anak Allah, itu salah satunya berbahasa roh yang paling nyata. Yang langsung, immediate, langsung kelihatan. Karena joy, peace, and righteousness gak bisa langsung kelihatan at the moment. Kita gak tahu. Sukacita, damai, sejahtera, dan kebenaran itu gak bisa dilihat detik itu. Yang bisa dilihat adalah bahasa roh. Saya nggak tahu Erik ini terima Roh Kudus apa enggak. Tapi detik itu begitu dia komit. Ya. Karena bahasa rohnya dia ada Belanda-Belandanya sedikit ya. Berbeda gitu ya. Itu saya tahu ini penuh Roh Kudus orang ini. Orang ini jadi anak, dahulunya enggak. Itu simple. Makanya kalau kita selalu minta Anda dipenuhi Roh Kudus. Karena kita rindunya Anda menjadi anak Allah. Ini jawabannya. Ini caranya menghancurkan bentengnya
iblis. Salah satu bentengnya, sekali lagi, roh yatim piatu. Kalau Anda nerima jadi anak Allah, bentengnya ini mulai terbuka, satu pintunya terbuka. Ini orang-orang yang yatim piatu, saya berdoa nanti akan memenuhi ibadah-ibadah berikutnya. Karena ini baru 2 ya. Biasanya sih, kalau seri itu kan urut aja 4 ya. Yes. Jadi mestinya ini 4 ibadah. Ya. Jadi saya baru root 1 sama root 2, karena mestinya ada 3 dan 4 ya. Poin ya. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu akan menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu berbicara juga mengenai ahli waris menerima janji-janji Allah. Saya itu menulis buku judulnya Son of the Vision. Salah satu dasar dari konsep menulis buku ini adalah cara kita mendapatkan urapan itu adalah jika kita menjadi anak, mengadopsi visinya Bapa. Visi Bapa di surga itu diadopsinya melalui visi Bapa rohani kita di bumi. Karena kalau ngomong, saya ini ketemu orang-orang yang tetap orphan spirit, padahal di Eropa saya menemukan orang-orang yang orphan spirit, padahal mereka itu percaya Tuhan, tapi mereka itu tidak pernah diam di dalam satu gereja. Jadi mereka itu mengaku diri saya adalah street evangelist, karena dia mengabarkan Injilnya cuma bisa di pinggir jalan. Kan mereka nggak punya gereja, mereka nggak punya, nggak mau, nggak suka. Meskipun kelihatannya mengabarkan Injil, melakukan pelayanan, ministry kelihatannya. Tapi karena mereka nggak pernah mengadopsi visinya Bapa rohani, mereka tetap orphan. Hasilnya mereka diapain? Mereka orang orphan ngotbain seseorang jadi anak Allah, tapi nggak punya tempat, nggak punya rumah, tetap orphan. Puji Tuhannya, orang-orang ini mulai datang dan bergereja. Nah, itu mestinya video Peter. Ya, ini orang yang saya sebutkan ini adalah orang yang percaya Tuhan. Ini bukan yang ateis. Yang Erik tadi itu ateis, sama sekali nggak kenal. Kalau yang Peter ini sudah lama kenal Tuhan. Saya tunjukkan videonya aja supaya Anda, ini lengkap yang pagi ini tak jelasin semua ini. Tolong videonya Peter sekarang, ya tadi yang saya yang salah. Berikan tepuk tangan bagi multimedianya, ya. Ya silakan. You said that you didn't like church so much. Did something change your mind yesterday? No, it's not about, what is it? I found out about religion and about love. That's a big difference. Yes. So, yeah, that's really a personal experience I had. God showed me at a certain moment. I hope that now that you've got a glimpse of what a church that should express love, and we tried to do it. No, I think it's way more. Well, for us, it's still a glimpse. God is way more loving than what we show. That's what we are supposed to do. I can tell you, I'll tell you more later, but I experienced the love of God in a very exceptional way. Excellent. So I want to ask you, let's join us. Let's really preach the gospel together in love and bring people to church. Hallelujah. God bless you. Saya jelasin orang ini. Dia adalah orang yang datang ke tanggal 12-nya. Datang sekali doang karena ada temennya yang masukin ke Facebook satu klip. Kata dia, wah klipnya jelek banget, tapi dia mau datang. Dia datang hari Minggu dan dia mendengarkan ini yang kesaksiannya ini bukan di hari Minggunya, di hari Senin. Dia dengerin pengumuman Pastor WW, gembala lokalnya saya mengumumkan, besok ada acara kita mau mengucap syukur bersama-sama ya. Dia hadir, padahal kita itu ngundang para pelayan. Hanya yang melayani.
Tadi yang di video yang terakhir yang banyak orang di depannya gereja, itu para pelayannya. Itu yang kami undang untuk datang di hari Senin, karena di background untuk ngadain acara yang sampai orang baptis itu. Banyak yang tadi itu doa keliling, melayani, latihan itu Pastor Philip doain dulu di hari Jumatnya. Pokoknya kita persiapan dahulu. Ini ada orang-orang yang bilang, nah kita ini mau ucapan syukur barengan. Orang ini jiwa baru ikut datang. Jadi kita ini bingung, saya ini kan, saya yang mimpin hari Seninnya. Jadi saya ngeliat gini kan mukanya saya kenal semua. Hei, satu orang, siapa nih orangnya? Jadi ya senang sih ada orang baru, tapi ini bukan tempat untuk jiwa baru karena saya nggak ceritain yang lain. Jadi saya tanya, kamu ada kesaksian? Saya heran, saya nilainya, kamu ada kesaksian? Ada. Oke, jadi saya nekat, sama-sama nekat. Dia nekat datang, saya nekat. Kamu nanti kesaksian ya. Terus orang itu maju. Puji Tuhannya. Orang ini luar biasa. Dia ngomong, saya dari dulu kenal, ini yang di depan kita cut sih. Saya dari dulu, karena ini cukup lama dia ke saya dari dulu itu percaya Tuhan, tapi saya nggak suka church. Saya nggak suka gereja. Tapi kemarin, saya melihat bahwa gereja ini menunjukkan kasih. Dia bisa melihat dan merasakan kasih. Dia bukan hanya ngomong gitu kan. Ini ketahuan kalau orang Kristen lama kan dia ngomongnya buah-buah roh, nggak ada. Orang yang ateis nggak mungkin ngomong the fruit of the spirit, nggak mungkin. Dia ngomong buah-buah rohnya sangat nyata di hadapan saya. Saya mengucap syukur sih. Satu acara orang ngambil kesimpulan buah roh nyata. Itu yang terjadi jika ada orang percaya Tuhan tapi tidak nempel di gereja. Kita bisa memulihkan satu. Orang percaya Tuhan seperti Erik, itu satu step. Step kedua adalah orang yang sudah percaya Tuhan tapi nggak pernah nempel menerima janji-janji Allah melalui gerejanya. Nah, yang Peter ini ditempelkan ke gereja Tuhan. Itu juga spirit, karena kalau ada roh Allah Bapa itu selalu menyediakan tempat, rumah, penerimaan, itu di gereja. Kalau Anda percaya Tuhan tapi nggak pernah nempel, Anda tetap yatim piatu. Kelihatannya percaya, tapi komplain. Karena komplainnya cuma pindah, nggak komplain Bapak lagi, komplainnya ke gereja. Kalau Anda menerima semua, Anda nggak komplain lagi. Karena benar-benar bukan yatim piatu lagi, anak Allah. Anda siap menerima janji Tuhan. Ini saya belum masuk Rut, jadi saya harus mulai masuk Rut. Ya, kita baca ya. Saya mau selesaikan satu pasal. Doakan mujizat terjadi. Ya. Rut 1, mulai dari ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab, dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sampai di ayat 6 dahulu. Saya kembali ke ayat 1. Pada zaman para hakim. Kitab Rut ini sendiri, tapi dikonekkan di Alkitab dengan The Book of Judges, Hakim-Hakim. Posisinya ada beberapa komentator berkata ini early, di area rada permulaan. Karena kitab Hakim-Hakim itu 400 tahun kira-kira panjangnya. Ini bukan di belakang, tapi rada di depan. Karena masih ada, nanti ada ketemu Boas. Boas itu ternyata anaknya Rahab dan Salmon. Nama orangnya Salmon. Ya, Salmon itu rasanya salah satu dari yang mata-mata yang dikirim oleh Yosua.
yang ketemu disembunyikan Rahab sih, banyak cerita ya, nyambung terus sampai Yosua. Jadi ini masih early, karena masih Boas masih anaknya yang masih dari Rahab. Jadi ini early, masih di depan. Ini baru nyampe. Herannya cerita hakim-hakim dan ceritanya Rut itu kebalikan total. Ceritanya hakim-hakim itu menyedihkan. Isinya begini, orang-orang berontak, melanggar hukum, ekonomi parah datang atau diserang sama bangsa lain, Israel kalah, dibangkitkan hakim, jadi hero, menang. Selama hakim itu hidup, mereka mentaati perintah Tuhan, kemudian hakimnya mati, kacau lagi. Dan itu berulang-ulang. Ya, setiap 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, muter. 400 tahun itu kira-kira 10-12 generasi, gantian, naik turun, gini terus. Tapi bukan gini, grafiknya itu makin lama makin parah. Karena terakhir isinya bunuh-bunuhan, yang imam selingkuh sama ini, ngasihin, pokoknya tambah lama tambah hancur. Permulaan cuman tapi isinya itu hakim itu isi bunuh-bunuhan, anaknya pelacur, saudara bunuh saudara. Itu kacau balau. Kalau Anda baca itu, kalau mau lihat film-film zaman sekarang itu zaman hakim-hakim. Anda ngelihat filmnya jarang happy ending. Film-film zaman dahulu itu happy ending. Anda tahu lah, ya kan, ada kekacauan, ada hero menang. Iya, zaman sekarang hero-nya mati, gitu-gitu ya. Benar gak? Itu hakim-hakim. Zaman hakim-hakim. Ruth dan Naomi itu kayak kontras. Di tengah-tengah kekacauan itu ada yang taat. Di tengah-tengah kekacauan itu ada yang jalanin firman Tuhan. Tuhan itu selalu memberikan pengharapan. Kalau Anda bilang bahwa Tuhan itu kaku, kasar, di Alkitab itu selalu, di tengah-tengahnya raja-raja yang hancur-hancur, selalu ada. Kalau enggak ada nabi yang dimunculkan, nanti ada raja yang baik. Nanti ada imam yang baik. Nanti selalu ada yang diselamatkan oleh Tuhan. Sekacau apapun hidup Anda, selalu ada jalan keluar. Selalu ada remnants isinya, kata-katanya. Kalaupun hancur, ada remnants. Saya itu merasa, saya dapat sebelum KKR atau special services. Kadang kita ini merasa, kita ini tempatnya 1.000 untuk 1.000 orang, jemaatnya 100. Gimana caranya dengan jemaat 100 ngisi tempat 1.000? 10 kali lipat. Kalau Anda CG-nya 100, atau Anda coach, Anda CG-nya isinya 100 orang. Anda kalau nyewa tempat pasti paling yang 200, benar ya? Enggak nyewa yang 1.000, benar ya? Kita itu nyewa yang 2.000, by the way. Kita ini sudah mikirkan mau 2.000 atau 1.000, saya ngomong 10 kali lipat dulu aja deh. Karena langsung 2.000 nanti ya terlalu ambisi kali. Untuk ngisi itu kita ini benar-benar doanya salah satu, karena mikirnya gak mungkin 100 orang ngisi 1.000. Kita ini doa keliling itu karena gimana? Kita bagiin brosur anak-anak itu, kita bagiin brosur ke sembarang orang karena kita nggak tahu mau ngajak temen ya habis. Orang Eropa itu temennya sedikit. Kalau orang Indonesia satu kelas masih mau hubungan di WhatsApp grup ya kan ya, atau whatever grup gitu masih ada. Di Eropa nggak ada, nggak punya temen. Satu orang temannya 2, 3, seumur hidup 7. Lah ini kalau orangnya masih muda ya paling 3 orang. Jadi maksimum 100 orang, jadi 200, 300 lah. Maksimum, itu pun kalau mau datang. Jadi nggak masuk akal kalau ngisi 1.000. Jadi kita ini nyebar semua. Karena kita merasa ini nggak masuk akal, makanya kita doa habis-habisan. Persis sebelum ya saya nggak tahu dapatnya. Saya dapatnya ada remnants. Sama kitab Rut. Itu sepertinya ada sisa-sisa. Remnants apa ya? Kayak sisa-sisa yang selalu disiapin yang menurut kamu ini semua hancur. Enggak. Pasti ada yang tak sisakan. Ini tetap ngikut aku. Di masanya Elia, itu semua kelihatannya ngikutin Ahab. Tapi katanya ada 7.000 orang yang tak simpen. Mereka adalah milikku, kata Tuhan. Separah-parahnya pusat utara, ada 7.000 orang yang disiapin oleh Tuhan.
Kita tinggal perlu temuin. Ini berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada kitab perutnya yang selalu. Ini kelihatannya kelaparan, isinya tuh hancur, pokoknya hancur. Kalau mau saya ini nyatet separah apa sih? Saya bacakan singkat aja, boleh sekilas-sekilas. Ini supaya tahu separah apa. Hakim-Hakim 17 ayat 6, kata-kata ini, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bahasa Inggrisnya, in those days Israel had no king, everyone did as they saw fit. Seenaknya sendiri. Zaman sekarang ini di Eropa, iman itu berdasarkan apa yang kamu sukain. Kamu mau jadi gender apa, mau dipanggil apa, terserah kamu. Zaman sekarang itu separah itu. Ini kembali ke zamannya hakim-hakim kayaknya. Nah, apakah itu nggak nular ke Indonesia? Iyalah. Tapi nggak separah di Eropa atau Amerika, tapi sama. Di tengah-tengah kekacauan, Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka melihat apa, mereka nentuin apa. Saya ini kalau ke Eropa nanya orang, ya itu. Yang menurut saya baik, ya itulah yang baik. Baik dan benar itu didefinisikan masing-masing orang. Dosa itu yang menentukan bukan Tuhan, bukan Alkitab. Mereka sendiri. Kalau aku suka, ya itu bukan dosa. Mau saya. Makanya kalau tidur bareng, kalau dia suka, aku suka, ya nggak ada dosa lah. Tidak ada. Itu terjadi dan jangan ngomong bahwa penyakit itu nggak sampai ke sini. Karena ini dari dahulu, zaman lama sudah ada, bisa sampai sekarang. Karena tidak ada yang dibuat jadi raja di atas segala raja. Semua orang mengambil keputusan sendiri-sendiri, kacau lah. Ruth dan Naomi. Ketularan sebenarnya. Mereka itu tinggalnya di Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti. Tapi rumah roti ini kelaparan, nggak ada roti. Rumah roti itu berarti gereja yang tidak lagi mengabarkan firman Tuhan. Itu saya langsung direct aja. CG kita, gereja kita haruslah CG dan gereja yang selalu mengabarkan Injil. Menyatakan siapa roti abadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. I am the bread of life. Roti abadinya harus selalu dikabarkan. Jika tidak ada Yesus Kristus di tengah-tengah CG dan gereja kita, orang-orang akan kelaparan, mereka akan lari ke Moab. Moab itu isinya incest, tidak teratur, hakim-hakim. Semua seenaknya sendiri. Semua isinya berontak, yatim piatu. Mereka, ini yatim piatu yang paling ekstrim adalah kalau cuman seorang laki-laki kehilangan papanya, itu naturally nantinya kayak begitu. Ini yang dibalik sebenarnya. Di zamannya Elimelek, papanya mati, anaknya mati, nggak ada yang laki. Kan zaman itu semua janji, semua hukumnya, semua kepemilikan itu lewat yang nama lakinya. Perempuan nggak punya hak sama sekali untuk memiliki tanah, kekayaan, sama sekali nggak punya hak. Jadi yang yatim piatu itu Naomi dan Ruth. Nol, gak punya kekuatan hukum, tidak punya apa-apa, gak punya nothing. Dinolin sama Tuhan. Ruth dan Naomi, Mahlon dan Kilion itu uniknya, namanya Mahlon itu artinya sakit. Kilion artinya capek. Bayangin Anda bikin anak, nama anaknya adalah capek. Nama anak kedua, nama anak pertama sakit ya. Nama anak kedua capek. Gua punya anak ya berhenti, aku sudah gak mau punya anak lagi, capek. Ini nama anaknya, itu bahasa Inggrisnya keren, sick. Yang kedua tired. Jadi they're sick and tired. Itu istilah Inggris banget ya. Sick and tired itu orang yang kepahitan. Oke. Naomi akhirnya jadi marah karena orang kepahitan, bener. Orang kepahitan ngasih nama anak sick and tired. Ya. Kelihatan, kalau Anda kepahitan, orang-orang Anda capin semua. Anda akan ngecap orang, Anda menghakimin orang. Itu orang jahat. Yang kepahitan siapa? Marah ini, si Naomi. Kalau marah, anaknya dinamai. Orang sekelilingnya dicapin semua. Anda datang ke CG, ngecap. Oh, ini pendetanya ini gak fair. Yang sakit hati itu Anda berarti. Naomi ini, orang yang gak punya rumah. Orang yang sakit hati, gak punya rumah. Keluarnya dia akan nyakitin orang lain. Untuk membela diri. Semua dijudge, semua dihakimi.
Ya Tuhan yang jahat lah, anaknya parah lah, anaknya bikin aku sakit, anaknya bikin aku capek. Pokoknya semua salah. Padahal Elimelek itu Allah, ada El itu nama Allah. Namanya baik-baik dihancurin di keluarga. One generation bisa hancur. Gara-gara apa? Roh yatim piatu. Kalau Anda tidak mendekat kepada rumah roti, Anda akan yatim piatu. Poin kedua, menjadi anak itu dengan mengadopsi visi. Ceritanya setelah itu mulai dari ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang akan kulahirkan yang untuk jadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung kepadaku. Mulai komplainnya keluar kepada Tuhan. Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau suatu apa yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ini cerita drama Korea yang dilakukan oleh orang Israel dan Moab. Mertua dengan mantu-mantunya, saya ini gak bisa bayangin sih hubungan mertua sama anak itu gimana, karena saya kan bukan cewek ya. Tapi saya ini barusan, anak saya baru menikah, jadi saya punya daughter pertama kali gitu ya. Lain memang caranya ya. Anak saya itu gitu. Anak saya namanya Jeff ambilin minum, enggak apa-apa dia ya. Tapi kalau sampai anak mantu ini saya namanya Sian ambilin minum, pasti dia tersinggung dia. Ini aku kok dibentak ya, bukan masalah cuma ngambilin minum ya, tapi nada itu penting benar. Beda. Nah ini isinya cewek-cewek mertua sama mantu, makanya isinya tangis-tangisan ya. Tawar-tawaran, aduh gak usah ikut aku, sebenarnya nangis. Pada pengharapannya, ayo ikut aku, tapi gak usah ikutin aku lah, aku gak ada guna, aku sudah tua. Supaya menimbulkan belas kasihan, sungguhan, ya udah tak cium tinggal lah ya. Sedih, hancur ya. Ya puji Tuhannya satunya bilang, ini kayak pernikahan gak sih? Tanahmu tanahku, Allahmu Allahku, kemana engkau pergi, aku mati bareng sama kamu, sampai maut memisahkan. Loh, ini kan mestinya janji suami istri ya. Tapi ini mantu sama mertua. Wow. Ini luar biasa. Kenapa ini kok luar biasa? Karena ada yang menebak, belum tentu benar, tapi nanti kalau kita ke surga tanya Rut beneran nih. Ya, Anda nggak ketemu Orpa sih, ketemu Rut. Ya, Rut sama Orpa ada kemungkinan mereka itu keluarganya Raja Eglon, rajanya Moab, yang dibunuh zamannya hakim-hakim. Ada nama rajanya Eglon. Rasanya gendut banget. Nah, itu ada kemungkinan ini anaknya. Makanya diusir. Kamu gak usah ikut aku. Kamu kan keluarga bangsawan. Ngapain ikut aku? Aku kalau pulang aku gak punya apa-apa. No name. Elimelek mati. Mahlon Kilion mati. Aku gak punya tanah. Kamu di sini. Kamu itu punya kekayaan. Makanya pulang aja. Kamu kembali. Kamu itu bangsawan. Oke? Di Moab. Ngapain kamu ikut aku?
Kadang ya, ikut Tuhan itu, jangan sampai kita tuh ngiming-ngimingnya, kamu ikut aku, ikut Tuhan, nanti kaya. Enggak, Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kekayaan. Jangan sampai kita ngiming-ngimingnya janjiin kekayaan. Kalau sampai kayak begitu nanti salah tangkep, yang diikutin kekayaannya bukan Tuhannya. Kadang pengabaran Injil itu janjinya adalah kalau kamu ikut aku, belum tentu dapat apa-apa loh. Sudah kembali saya ke dunia. Ngikut Tuhan itu semua harus volunteer. Siapa yang percaya katakan amin. Jangan sampai kita jebak orang. Kalau kamu nggak ikut Tuhan, kamu akan melarat. Nah itu salah. Nah itu berarti iming-imingnya adalah kalau ikut Tuhan baru kaya. Padahal ini baru altar call yang terbaik. Satu-satunya janji adalah kembali ke rumah roti. Satu-satunya janji adalah firman Tuhan. Satu-satunya janji adalah Yesus. Dan altar call kita itu selalu mestinya kayak Naomi yang altar call yang membuka. Kamu mau ikut sendiri ya. Kamu jangan terpaksa. Pelayanan kita itu harus volunteer semua. Jangan ada yang, kalau kamu nggak ikut pelayanan nanti kamu, percuma nanti pelayanannya itu nggak murni. Pelayanan itu harus murni kayak Ruth gini loh. Diomongin sudah, nggak usah ikut pelayanan ini, nggak apa-apa. Kalau mau jadi sponsor, gak usah, gak akan tak ancam, gak masalah duduk diam juga gak masalah. Bahkan kamu keluar pun kita ini gak masalah, karena seharusnya kayak begini. Kita ini mencari anak-anak visi yang kayak Ruth. Datang tuh tanpa iming-iming. Nanti ya kalau kamu jadi sponsor, nanti kamu punya power ini. Kalau kamu jadi CGL, nanti kamu bisa gini. Kalau kamu pelayan di sini nanti, gak ada janji. Gak usah ikut, gak apa-apa. Kerinduan saya adalah setiap pelayan di sini, setiap anak visi di tempat ini, semua datangnya kayak Ruth. Tanpa iming-iming, tanpa janji, balik aja, nggak apa-apa. Kalau kamu datang ke sini, nggak ada janji loh kamu kaya, nggak ada janji makan. Ini luar biasa dia berkata, Allahmu, Allahku, bukan kekayaanmu, bukan, Allahmu. Jadi semua itu dihabisin. Nol, ngikut Tuhan benar-benar ngikut Allahnya. Jangan sampai kita ngikut gereja karena ibadahnya bagus. Kalaupun gak ada ibadah, Anda stay gak? Kalaupun pelayanannya sistemnya kurang bagus, will you stay? Anda mau tetap stay? Kalaupun CGL-nya kurang sempurna karena gak ada pemimpin yang sempurna, will you stay? Atau Anda komplain nanti? Apa-apaan ini? CGL-nya, sistemnya, strukturnya kurang keren. Apa-apaan ini? TL-nya kalau KKR kok kurang bagus, enggak seperti Pastor Philip. Kenapa? WL-nya enggak kayak Redo. Ya enggak ada yang seperti mereka ya kan. Ini pasti ada jeleknya. Makanya nanti ada yang udah aku ke barat aja. Kalau Anda ngejarnya sistem, struktur, dan gedungnya, saya ngikut sejak belum ada rooftop, ya nggak ada janji. Kalau semua cuma ngikut janji, gimana cara membangun Eropa? Kita ini sewa gedung, kita pindah-pindah. Mereka tuh datangnya dari 2-3 jam jauh. Saya kalau nyanyi kurang dikit sih sama Redo. Gak percaya, ya kan? Lu gimana saya ikut STB sekarang, ya kan? Tapi dalam bahasa Belanda makanya. Karena yang Belanda kan gak komplain. Maksudnya begitu loh maksudnya. Mereka bingung dengan saya ngomong Belanda, mereka sudah lupa dengan nadanya. Iya kan? Mereka cuma, wah, Pak Adrian bisa bahasa Belanda gitu ya. Verhoef gitu ya kan. Padahal nadanya rada miring-miring gitu kan. Enggak sih, ya. Kata istri saya enggak, ya. Istri saya memang mengasihi saya, ya. Saya merasa diterima karena istri saya selalu menerima saya. Meskipun saya nyanyinya rada kacau. Ya. Saya juga merasa di rumah karena Pastor Philip menerima saya di STP. Akhirnya. Dan saya ini nawar-nawar PAW manapun. Enggak ada yang menerima saya. Saya ikut pelatihan vokal. Saya masuk langsung ditolak. Loh, kok dia ngapain ikut vokal gitu? Saya, sebentar. Saya ini regional pastornya Europe. Kalau saya mau ikut ini pelatihan nggak masalah ya. Ini satu-satunya tempat di seluruh dunia
Yang saya punya hak untuk masuk dan ikut. Yang lainnya saya akan dinilai dahulu sebelum saya masuk ke ikut vokal. So akhirnya, ya sudah. Ya aku hadirin ikut aja ya. So saya ikut latihan. Ya, lucu sih. Ya. Ruth itu mengambil posisi menjadi anak. Ruth mengambil keputusan. Orpa tidak. Orpa melihat, aku pulang. Meskipun sopan loh ya, pakai cium-ciuman sembarang. Ya, yang Ruth gak pernah diceritain pernah ngerangkul dan mencium. Ya mungkin nangis-nangisnya sambil rangkul. Tapi poinnya adalah ternyata sopan di depan itu belum tentu masalah hatinya. Keputusan itu selalu dari masalah hati. Dan hati selalu membawa action. Apa artinya menjadi seorang anak? Ini definisi yang membuat saya mengerti mengenai Son of the Vision adalah Ruth gak harus ikut Naomi. Tapi dia memilih. Apapun yang miliknya Naomi, nasibnya Naomi, rumahnya Naomi, diambil sama Ruth. Kemana engkau pergi aku ikut. Allahmu Allahku. Kamu mau kemana? Aku ikut. Sampai akhir aku akan setia ikut. Saya mengambil putusan. Waktu saya mengambil keputusan menjadi anak visi, kita masih di mana waktu itu 2012 di mana ya? Where were we? Tapi saya ikutnya sudah sejak lama sih, ya masih di Cempaka, masih ganti-ganti lah, pindah-pindah kita Cempaka, SCC, pindah-pindah. Saya ngikut keliling, saya bahkan ngikut waktu AUG, masih Cempaka ya, waktu ngikut AUG lagi pindah-pindah. Kita pernah di Grand City ini lantai bawah itu untuk AUG. Saya nggak pernah bingung dengan ibadahnya dan tempatnya, karena your vision is my vision. Di titik itulah saya bertumbuh. Saya bertumbuhnya bukan karena saya komitmen dengan tempat. Bukan artinya saya nggak minta Anda komitmen dengan tempat. Ini tapi Anda harus mengerti bahwa yang ditangkap itu visinya. Bukan ibadahnya. Bukan konsep strukturnya. Bukan orangnya yang diikutin. Karena pemimpin dan tim saya ganti-ganti. Benar ya, di sini banyak yang dulu pernah kita lewatan barengan ya. Ganti-ganti. Kalau kita ngikutin orang, semua orang yang ada di sini ini banyak yang gak ikut lagi, benar. Berarti kan berhasil, semua ini orang yang nangkep visi. Yang diikuti bukan orangnya. Saya juga gak ngikutin orangnya, karena saya pergi ke Eropa, Pastor Philip baru ngunjungin sekali. Setelah 3 tahun. Kalau saya ngikutin orangnya, saya ngomong, ya Pastor Philip berangkat dulu dong Eropa, baru saya ngikut. Ya, saya berangkat dulu. Saya senang Pastor Philip datang. Tapi habis itu ditinggal lagi, saya disuruh ngerjain lagi. Benar ya? Loh, kalau saya ngikutin, ya di sini aja lebih enak ya kan. Pak enak loh. Saya ini kadang ya, saya kalau ke Eropa tuh saya selalu harus khotbah. Kemarin tuh saya menikmati kenapa? Yang khotbah Pastor Philip, iya. Yang bingung Pastor Philip, iya. Yang overtime Pastor Philip, bukan saya. Kalau di sini kan saya kan harus negonya dengan, saya yang harus nego dengan SM kalau saya nggak overtime. Kalau yang itu Pastor Philip yang, kalau Pastor Philip yang overtime, SM-nya diem semua. Saya langsung noleh. Terus kalau saya, ya enggak. So itu saya kayak enak loh ya kalau ngikut. Ruth itu mengambil keputusan. Visimu bukan karena Naomi-nya menarik. Naomi tidak menggambarkan apapun yang enak. Naomi lu ngasih nama, suaminya dia dikasih nama second tired. Benar gak? Ini menarik apanya? Kadang yang mengabarkan Injil itu bukan orang Kristen yang sempurna. Loh, Ruth itu dengar dari siapa? Yang dibuat menarik adalah semua cerita di Alkitab. Makanya kalau kita CG, jangan bingung dengan andanya yang digedein. Gedein Tuhannya. Siapa yang percaya katakan amin. Karena ini yang kekal, inilah yang menarik orang sehingga akhirnya ngomongnya Allahmu, Allahku. Bukan pelayananmu, pelayananku. Bukan kekayaanmu, kekayaanku. Bukan kariermu, karierku. Bukan stylemu, styleku. Tapi Allahmu, Allahku. Jadi jangan bingung dengan style Anda. Jangan bingung dengan kehebatan Anda, skill Anda. Bingunglah dengan Allah Anda yang menyelamatkan Anda. Ini yang harus dikabarkan di gereja ini maupun di setiap GG di Pusat Utara. Dari sanalah baru akan ada bangkit Ruth berikutnya. Ini luar biasa, mereka ikut sampai ke rumah roti.
ternyata poin ketiga, tertanam di rumah roti. Mereka kembali ke Bethlehem karena yatim piatu itu bukan hanya nggak punya suami, nggak punya nama, tapi mereka menerima kepenuhan meskipun nggak punya suami, tetap nggak punya suami, tapi mereka itu nggak lagi. Ruth nggak kepahitan, Naomi masih ada kepahitannya. Ruth nggak kepahitan, nggak pernah sedikit pun. Naomi masih ada tanda-tanda. Ini kadang ya, Kristen lama itu penuh dengan kepahitan. Kadang Kristen baru itu lebih gampang untuk diajak pelayanan. Benar nggak? Ini para CGL berkata amin. Ya, saya tahu Anda mungkin anggota CGL Anda di sekeliling Anda, nggak apa-apa saya yang ngomong Anda. Ya, CGL itu tahu, orang Kristen lama itu sulit diajak. Banyak kepahitannya kayak Naomi. Wah, aku sudah ditinggal Elimelek, aku sudah ditinggal Mahlon, Kilion, Allah itu. Dia ngomong Allah ini meninggalkan saya karena saya pernah ada orang-orang yang meninggalkan saya. Anda mungkin pernah pelayanan dan pernah dikecewakan. Atasan, bawahan, kiri, kanan membuat Anda itu yang namanya Peter tadi itu kemungkinan itu kayak Naomi. Orang yang pernah dikecewakan atasan, bawahan, kiri, kanan, akhirnya gak ada gereja-gereja. Aku tetap sayang sama Tuhan tapi aku gak mau ikut dah. Gak mau kontak sama orang. Lah Anda mengabarkan Injil gak mau kontak sama orang gimana? Pasti kepahitannya keluar lah. Setiap orang dikasih nama, sakit lu. Ya. Setiap orang bikin capek lu. Nah itu kalau orang kepahitan, pelayanan Anda pun keluarnya tuh, keluar pahitnya. Sembuhkan dulu. Ruth itu orang yang manis karena dia hatinya itu nempel ke Allahnya. Di tengah sama sulitnya sama Naomi bareng kok. Sama-sama kehilangan, ya Naomi kehilangan Elimelek, Ruth ini kehilangan yang mana ya? Kilion ya? Yang nomor 2 kan. Ya, Ruth ini kehilangan Kilion, kehilangan suami, kehilangan nothing. Bahkan dia dengan sengaja kehilangan kebangsawanannya yang mungkin kemungkinan dia itu keluarganya Eglon. Dia ngambil keputusan nothing. Satu-satunya fondasinya dia, lifeline-nya dia, yang penyelamatnya dia itu kayak dia di tengah lautan yang floating device yang membuat dia ngambang ini cuma Allah Israel, nothing else. Ruth itu namanya dijadiin kitab karena dia mau melepaskan semua identitas, habis nol, dia dikatain apapun dia milih yang menyelamatkan aku adalah Tuhan. Wow, itu baru namanya anak visi. Kata-katanya indah karena dia mengerti, dia nempelnya bukan promise. Nanti di pelayanan ini engkau akan diperhatikan. Bukan promise kalau di CG ini nanti CG-nya itu makanannya enak-enak. Bukan promise kalau di ibadah di tempat ini ibadahnya paling dekat dengan rumahmu. Enggak, bukan jaminan itu. Jaminannya adalah engkau akan ketemu Allah di tempat ini. Yang lainnya ganti pun, ibadahnya lagi kacau pun, ada orang yang mengkhianati Anda pun, selama saya ketemu Allah, I will stay. Saya berdoa, KMS Pusat Utara selalu ada hadirat Tuhan. Mau overtime, gak overtime, kalau ada hadirat Tuhan, they will stay. Itu ibadahnya tuh gak sesuai waktu Pastor Philip itu. Orang-orang, itu baptisan hampir diusir-usir, karena kita ngelewatin waktu. Tapi semua nangis-nangis. Karena bukan masalah waktunya, bukan masalah acaranya, kerennya. Itu orang Eropa itu tepat waktu banget. Lewat pusing mereka. Karena jadwalnya mereka itu harus naik kereta untuk pulang. Ya, jadi mereka yang lihat jam terus. Ini kalau saya ketinggalan bis ini selesai, saya nggak pulang. Jadi mereka itu selalu harus tepat waktu. Mereka lupa waktu. Nangis, rangkul-rangkulan, pingin stay di baptisan. Karena kestrukturan kalau ditembus dengan hadirat Tuhan, ada roh Allah, semua jadi anak. I'm fine, ada hadirat Tuhan, I'm fine. Paling saya harus nginep semalam, besok lah saya pulang. Ya, bisa tiba-tiba menjadi nggak kaku gitu loh. Itu kekakuan semua roh-roh agamawi dibuka, dipatahkan saat itu. Kembali ke rumah roti di mana Tuhan, roti hidup itu nyata kembali. Poin keempat, saya akan lompat langsung ke Rut 4, karena ini biar konklusinya. Jadi ini lompat, serinya jadi seri 1 langsung ke 4. Anda tahu akhirnya, istri saya itu
Kalau ngelihat seri itu selalu ngelihat, ini sampai berapa? Nomor 20. Dia ngelihat nomor 20 dulu, baru ngelihat mulai nomor 1. Ya. Sama kayak baca Alkitab, bacanya dari Wahyu dahulu. Ya. Enggak, bukan dari in the beginning. Bukan. Dari Wahyu. Kita nanti sampai di surga yang enggak ada sakitnya. Tapi kadang butuh ya. Itu butuh untuk ada iman. Kalau enggak, Anda enggak mau ngikutin. Ini bakalan cerai apa enggak? Anda kalau sudah tahu ya ceritanya, ya kan? Anda punya iman untuk ngeliatin, ya. Kurang iman Anda. Ya. Tapi enaknya kalau Alkitab kan kita diceritain dulu akhirnya. Jadi, di Rut 4, ceritanya itu, enggak, dari Matius 1 aja. Ini ceritanya karena sampai zamannya Tuhan Yesus. Nama Rut dimunculin lagi. Ini berapa ratus tahun kemudian. Matius 1 ayat 5. Salmon sih namanya engkongnya Boas. Papanya Boas. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Ini nama orang Moab. Orang Moab itu hasil incest. Incest itu papa dengan anak, punya anak. Ini anak keduanya namanya Moab. Itu jadi kerajaan. Orang Israel itu jijik sama Moab. Gak dianggap. Karena dianggap bahwa kamu dulu hasilnya dari Lot dengan anaknya. Menjijikkan sebenarnya. Tapi sama Tuhan dipakai. Tuhan gak malu. Tuhan gak malu. Ini ada perintah dari Tuhan gak malu, nama Rut ditulis. Nama hasil selingkuhan, bukan selingkuh, incest. Incest bahasa Indonesia apa? Incest, ya, gak tahu sih. Incest itu apa? Karena jarang dilakukan, menjijikkan sekali kan. Anak dengan papanya punya anak dan jadi bangsa. Rut itu turunannya. Tetap diterima sama Tuhan Yesus gak malu. Separah apa sih problem Anda? Kalau Rut aja diterima sama Tuhan, ditulis sebagai keturunan, berarti dimasukin ke dalam janji Tuhan, masuk warisan dari orang yang dibuang. Rut itu kemanapun dipanggil, ini perempuan Moab, itu sudah perempuan tidak punya hak. Moab itu menjijikkan, hasil incest. Jadi dia itu dikata-katain. Kemanapun dia pergi, kalau di Israel dikata-katain. Diterima sama Tuhan, ditulis sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus nggak malu. Bahwa di dalam silsilahnya itu isinya Rahab sendiri, itu adalah pelacur. Gak malu itu Tuhan. Ini keturunannya pelacur ketemu sama incest. Jadi Daud, jadi raja. Masa lalu Anda separah apa? Allah Bapa itu, Spirit Bapa itu besarnya, pengampunannya, mercy-nya itu tidak terbatas. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever conceived what God has prepared for those who love Him. Gak ada mata yang bisa melihat, gak ada telinga yang pernah mendengar betapa, bahkan ada lagu yang betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya. Itu pelacur, keluarga pelacur ketemu keluarganya incest, dijadiin raja hanya di dalam Yesus. Siapa yang percaya katakan amin. Sehancur apa hidup Anda? Dalam Yesus, dalam rumah roti, Anda tetap anak Allah. Semua bangkit berdiri. Pilihan Anda dong. Anda mau jadi kayak Rut atau Anda mau jadi kayak Orpa? Kalau Orpa bilang, aku akan bergantung kepada duniaku. Aku bergantung kepada keturunanku. Kalau keturunanku keturunan bangsawan, aku kembali aja ke apa yang aku punya. Kalau Rut diambil semua yang dia punya, bahkan dia mengambil keputusan apapun yang aku punya kalah sama apa yang Tuhan punya. Yang Tuhan punya adalah rumah roti yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, janji keselamatan di dalam rumah Tuhan. Rut mengambil keputusan, aku mau ngikut sampai ke rumah Tuhan, sampai ke Bethlehem. Hari ini Tuhan sedang mencari Rut di generasi ini. Orang-orang yang mau berkata, I want to stay di rumah roti. Bukan masalah tempatnya, tapi konsep, visi bahwa kami mau menghancurkan semua tembok-temboknya iblis, gerbangnya iblis kami mau hancurkan, kita mau baptis jiwa demi jiwa. Kami akan muridkan jiwa demi jiwa di pusat dan di utara. Itu visi untuk GMS.
pusat utara. Ini yang Naomi, kami yang nggak sempurna ini. Kami yang sudah lama pelayanan, kami pernah ngelewatin ini dan itu, ada orang yang datang dan tinggal. Tapi kami mau mengabarkan Yesusnya. Kami tidak mengabarkan ketidaksempurnaan Yesusnya. Ketidaksempurnaan sistemnya. Kami mau mengabarkan kesempurnaan Yesusnya. Yesus sempurna, kasih Allah sempurna. Bahkan manusia-manusia yang tidak sempurna, termasuk Naomi-nya diterima sama Tuhan, termasuk Ruth-nya diterima sama Tuhan. Jika Orpa mau ikut, Orpa pun diterima sama Tuhan. Separah itu hidup Anda, Tuhan tetap bisa menerima. Dan Tuhan sedang mencari siapa yang mau menerima kasih-Ku. Siapa yang merasa selama ini aku gak diterima? Aku tak punya rumah, aku tak punya tempat tinggal karena nggak tahu CG-nya kurang. Ini bukan masalah CG-nya, ini masalah hati Anda. Kalau hati Anda datang seperti Ruth, Anda mau cuman ngambil jelai demi jelai pun nggak punya istana permulaannya, nggak dapet janjinya nothing kok. Tetap ngikut Tuhan. Di sanalah Anda benar-benar anak. Disembuhkan dulu hatinya. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau seperti Ruth, mengambil posisi sebagai anak. Kita nyanyikan satu lagu, kemudian kita berdoa. Nulis kisah hidupku, salib bagi dosaku, pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Ku dengar kau memanggilku untuk menjadi alatmu. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku, mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku, bagi kerajaanmu. Emas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku, mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku, bagi kerajaanmu. Semua tundukkan kepala. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau berkata, aku gak mau jadi seseorang yang yatim piatu lagi. Aku gak mau punya orphan spirit. Aku gak mau jadi orang yang kepahitan. Aku gak mau jadi orang yang selalu mencari kesalahan, karena itu tanda-tandanya masih ada orphan spirit. Hari ini aku mau menjadi orang yang hatinya dipulihkan oleh Tuhan. Aku mau menerima Roh Kudus. Aku mau mengambil keputusan. Aku mau menjadi anak Allah.
Gak ada paksaan, semua itu startnya dari rootnya yang maju. Dan altar call ini berarti Tuhan sedang menawarkan, engkau mau stay dengan emas, perak, dan permata? Atau engkau mau ikut dengan visinya kerajaan Allah? Masuk ke rumah roti, stay di dalam gereja yang mau membangun, menyelamatkan jiwa demi jiwa. Bukan dengan iming-iming engkau nanti dapat posisi. Bukan dengan iming-iming nanti engkau akan kaya. Bukan dengan iming-iming nanti ini manajemennya yang terbaik. Bukan dengan iming-iming ini ibadah yang terbaik. Tapi dengan iming-imingnya adalah ada hadirat Tuhan dalam hidupmu. Hari ini orang yang berkata, Tuhan aku memilih engkau. Aku mau menerima hati Bapa itu. Aku adalah anak. Aku mengadopsi visinya. Allahmu, Allahku. Visimu, visiku. Kemana engkau pergi, aku akan turutin. Yang mau berkata demikian kepada Tuhan, angkat tanganmu. Ini kami Tuhan. Kami mau memilih engkau. Yang mengangkat tangan itu, saya rindu untuk kita menyatakannya kepada Tuhan. Sama kayak Ruth, dia juga berjalan bersama dengan Naomi. Yang mengangkat tangan ini, maju ke depan. Ini tanda Anda berkata, di tempat gereja ini mulai dibangun, kita mau hancurkan semua pintu-pintu gerbang. Biar orang-orang yang terikat di dunia ini, orang-orang yang punya roh yatim piatu dikalahkan. Start dari Anda. Anda berkata, aku gak mau ada roh yatim piatu apapun. Aku mau mengadopsi visi Bapak. Aku mau menerima. Yang tadi angkat tangan, maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Maju ke depan, kita deklarasikan kepada Tuhan. Ini saatnya Anda berkata sama seperti Ruth yang berkata, ini aku Tuhan. Aku mau mengadopsi visi kerajaan Allah. Ini hidupku, pakai aku Tuhan. Aku mau membangun gereja ini. Aku membangun gereja, bukan masalah fisiknya dahulu, tapi visinya. Aku mau sepakat. Di tempat ini, aku akan selamatkan. Aku selamatkan keluarga aku, selamatkan temanku. Aku mau membuka di perumahan-perumahan daerahku. Aku mau Tuhan, aku menjalankan visimu Tuhan. Aku mau mengadopsi visimu Tuhan. Ini aku Tuhan, semua yang ada di depan. Semua tim pendoa mulai doakan mereka. Sepakat dengan mereka bahwa Allah Bapa menyertai, Allah Bapa menerimamu. Allah Bapa sedang engkau sedang diterima oleh Bapa, engkau dirangkul sendiri Roh Kudus. Engkau adalah anak-anak Allah. Saat Roh Allah diberikan kepadamu, saat itu juga Roh Allah sedang merangkul engkau. Engkau adalah anak Allah. Semua pendoa maupun para pemimpin silakan, para coach ataupun apa silakan bergerak. Gak ada satupun yang tidak dilayani. Terimalah urapan yang baru. Inilah bangkit anak-anak visi. Semua yang di belakang, semua angkat tanganmu. Ini kami Tuhan, kami gak mau lagi menjadi orang-orang yang yatim piatu. Kami mau bergerak. Tempat ini adalah rumah roti, di mana hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus selalu nyata di setiap ibadah, di setiap CG, di setiap acara apapun. Roh Allah, rumah roti akan diberitakan. Roti yang hidup itu akan yang selalu menjadi yang terutama. Di gereja ini, di tempat ini, di setiap CG, di setiap acara. Terimalah urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Emas, perak,